guys, welcome back to my video, welcome back to my channel. Akhirnya kita sampai juga di video terakhir yang membahas mengenai proses K1 visa untuk ke USA. Ini adalah video yang paling ditunggu-tunggu dan paling ditanya untuk banyak orang, karena ini adalah final video. Kalau kamu udah mencari tahu video ini, mungkin sebagian dari kamu udah melewati beberapa proses yang panjang, dan ini adalah final decision, penentuan kamu berhasil atau enggaknya untuk mendapatkan K1 visa Amerika. Jadi hari ini kita akan membahas dan mengulik tentang interview K1 visa, bagaimana pengalaman aku, dokumen apa saja yang disiapkan, ya pokoknya kita bahas semuanya di sini. Oh ya, aku juga mau ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah mendapatkan approval dari USCIS untuk K1 visanya, dan ini adalah final decision, ketentuan ada di tangan kamu, jadi harus kamu persiapkan dengan baik-baik. Jangan sampai penantian kamu yang sudah lama banget untuk sampai di titik ini jadi ya bisa dibilang sia-sia atau nggak maksimal karena sedikitnya info yang kamu terima tentang persiapan untuk interview K1 visa. Oke, jadi kita langsung aja membahas dokumen-dokumen apa saja atau berkas-berkas apa saja yang wajib kamu bawa ketika kamu melakukan interview K1 visa di US Embassy. Berkas pertama yang harus kamu persiapkan adalah paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan dari tanggal rencana keberangkatan kamu. Jangan sampai misalnya nih kamu menggunakan paspor yang sudah mau habis masa berlakunya sebentar lagi, dan ternyata sebelum kamu berangkat paspornya sudah habis duluan masa berlakunya. Jadi ketika kamu ganti paspor akan menjadi rumit sendiri kamu, karena yang didaftarkan adalah nomor paspor kamu yang akan kamu bawa, yang dari awal kamu sudah daftarkan untuk visa-visanya. Oke, jadi yang pertama adalah paspor valid untuk travel ke US yang minimal masa berlakunya 6 bulan dari tanggal keberangkatan kamu ke USA. Dan yang kedua itu adalah DS-160 atau DS-160 confirmation page yang sudah kamu isi dan kamu upload foto kamu dan di print. Form DS-160 ini adalah form yang kamu isi. Ketika kamu ngisi form ini, kamu akan disuruh upload foto untuk mengisi semua data kelengkapannya. Setelah kamu mengisi, kamu harus print, dan printan ini kamu bawa ke US Embassy karena nanti mereka akan minta kertas confirmation page-nya ini. Yang ketiga adalah resip asli bukti pembayaran K1 visa kamu yang dari bank CIMB Niaga, ya. Jadi pada saat itu karena aku nggak punya CIMB Niaga, jadi aku melakukan pembayarannya kan langsung ke bank CIMB Niaga Store. Jadi ada kertas resip bukti pembayarannya, nah itu aku bawa yang asli. Tapi ya jangan lupa tetap kamu copy untuk pertinggal kamu, mana tahu atau jaga-jaga. Jadi aku semua dokumen itu ada yang asli, ada yang copy. Jadi yang kamu bawa tetap yang asli. Yang keempat ini adalah appointment confirmation yang kamu print ketika kamu melakukan penjadwalan untuk interview K1 visa di US Embassy. Jadi appointment ini wajib kamu print karena nanti begitu kamu masuk, security akan minta ngelihat appointment ini. Pokoknya semua ketika kamu mau pintu masuk, mereka akan melihat appointment ini, kamu jam berapa, kamu untuk visa apa. Dan ini sangat penting karena di appointment itu ada barcode-nya. Yang kelima adalah birth certificate atau akte kelahiran. Ini yang asli, yang fotokopi, terus yang translation. Aku kelahiran 94 dan di kota Medan. Pada saat itu akte kelahiran nggak bilingual. Tapi kalau akte kelahiran kamu sudah bilingual, kamu tidak perlu melakukan translate. Nah, kebetulan karena akte kelahiran aku tidak bilingual, hanya bahasa Indonesia, jadi aku melakukan translate dulu. Nah, jadi aku bawa yang asli bahasa Indonesia, kopi bahasa Indonesia, asli yang translate, dan kopi yang translate. Selanjutnya adalah form affidavit of support atau yang disebut dengan form I-134. Ini adalah form yang petitioner. Jadi petitioner ini adalah pasangan kamu yang di US. Jadi pasangan kamu di US isi ini, terus kirim kopinya ke kamu. Nah, kamu bawa kopinya ini printannya, oke? Yang kopi bukan yang asli. Jadi aku pernah dapat pertanyaan apakah mereka harus ngirim dokumen asli.
karena itu sangat mahal untuk proses pengirimannya. Dan itu enggak hanya saja perlu di-scan dengan yang bagus agar semua datanya terlihat dengan jelas gitu. Jadi hanya kopi ya. Oke, selanjutnya adalah petitioner's most recent IRS transcript, yaitu Form 1040 NW2 bad copy. Ini adalah Form 1040 dan W2 atau biasa disebut dengan pajak tax return punya pasangan kamu yang paling terbaru, yang paling terakhir. Dan ingat, ini juga hanya kopinya. Kamu tidak perlu minta yang asli. Jadi pasangan kamu hanya diminta untuk scan dan untuk kirimkan kopinya ke kamu, terus kamu print, kamu bawa. Jadi tadi dua yang dari pasangan kamu. Yang pertama adalah affidavit support, terus adalah untuk tax return atau pajak, yaitu Form 1040 dan W2. Yang kedelapan adalah pas foto background putih, itu 5 x 5 cm. Ini kamu perlukan sebanyak 2. Tapi aku pada saat itu sengaja memang persiapkan agak ada ekstra. Karena begitu kamu nyampe US, kamu akan perlu pas foto lagi, background putih untuk beberapa dokumen. Jadi untuk beberapa dokumen, aku masih menggunakan pas foto yang aku ambil di Indonesia. Karena jujur saja, mengambil pas foto di sini tuh hasilnya nggak akan sebagus di Indonesia. Karena di sini itu kamu wajib yang pure muka asli. Jadi ketika kamu melakukan foto pas foto, itu nggak akan ada banyak editan. Jadi beneran kayak wajah asli kamu. Dan kamu di situ di foto, di situ di print. Wajah kamu nggak akan diedit-edit kayak kalau kita di Indonesia. Syukurnya aku ada ekstra bawa pas foto. Selama pas foto kamu itu terbaru dan tidak terlalu berubah wajah kamu atau kamu merubah warna rambut, kamu tidak perlu melakukan pas foto ulang. Tapi kalau kamu merubah warna rambut dan segala macam ya, kamu harus pas foto ulang lagi. Oke, jadi ingat ya, 2 lembar pas foto putih 5 x 5 cm atau 2 x 2 inch. Nah, yang terakhir ini adalah evidence of relationship. Jadi seperti yang udah pernah aku jelasin, evidence of relationship ini adalah bukti-bukti bahwa hubungan kamu dan pasangan kamu itu legit dan tidak ada rekayasa atau ya dan lain hal sebagainya itu. Percaya deh sama aku. Hal yang paling serius harus kamu buat untuk persiapan interview as embassy ini yang sedikit effort itu adalah mempersiapkan relationship evidence. Karena dari pengalaman pribadi aku, karena aku mempersiapkan ini dengan baik, aku nggak banyak ditanya. Beneran nggak banyak ditanya. Ini spoiler ya, kalau kalian nggak nonton sampai habis, cerita bagaimana interview aku kasih bocoran dari sekarang bahwa aku kayak cuma dikasih 3 atau 4 pertanyaan, aku lupa. Wow. 3-4 pertanyaan. Padahal aku udah mempersiapkan banyak banget. Kan interviewernya minta nih evidence relationship. Jadi aku kasih tunjuk, ketika aku kasih tunjuk, bapak itu langsung kayak, this is really good. This is really nice. It's really easy for me to understand. Kalau mereka udah dapet evidence of relationship yang jelas, buat apa lagi mereka nanya banyak-banyak? Jadi ini aku kasih tunjuk relationship evidence aku, relationship timeline ya. Pertama aku buat relationship timeline. Apa itu? Itu adalah poin-poin dari perjalanan aku dan Fernando, pasangan aku. Jadi di sini tahun, lalu di sini tanggal, ya, baru buka kurung dan keterangannya. Tutup kurung. Apa yang terjadi di tanggal segitu. Tahun 2020, tanggal 6 April, pertama kali Fernando ngechat aku di Instagram. 12 Oktober, akhirnya aku dan Fernando pacaran. Jadi kayak ada kelang berapa bulan gitu. 3 Oktober ini Fernando terbang ke Jakarta. 5 Oktober Fernando ke Jakarta. 12 Oktober Fernando selesai 7 hari karantina. Pada saat itu 2021 kan masih COVID tuh. 7 hari karantina. Fernando berangkat ke Bali tanggal 12 setelah dia selesai karantina. 15 Oktober officially engaged. Waktu Nando ngelamar, kayak propose, will you marry me? Ya.
15 Oktober 2021, 12 sampai 25 Oktober Tika dan Fernando stay in Bali. 22 sampai 25 Oktober aku jelasin bahwa abang aku nyusul ke Bali, terus kita ngeluangin waktu bareng abang aku gitu. Lanjut masuk ke 2022, 11 Mei Fernando terbang ke Medan. Medan itu adalah kota tempat aku tinggal. 13 sampai 19 Mei, Fernando stay di Medan untuk bertemu Tika's family and friends and visited Tika's mom graveyard. Ziarah ke kuburan mamaku. But karena interviewernya akan menjadi orang bule, interviewernya akan orang bule, pada saat aku juga orang bule, aku mempersiapkan relationship timeline ini dalam bahasa Inggris, dan semua caption yang aku persiapkan itu juga menggunakan bahasa Inggris agar mereka bisa ngerti. Sambil enjoy aja ya teman-teman kalau nontonnya agak panjang. Soalnya aku beneran mau ngejelasin ini supaya kalian bisa buat evidence relationship itu yang jelas gitu. Nggak perlu tebel, nggak perlu banyak, tapi ketika kamu buat evidence relationship itu jelas, interview kamu akan jauh lebih mudah dan mood interviewer kamu akan baik gitu. Yang kedua, aku masuk ke relationship evidence ya. Ini aku buat 6 April 2022, capturean hanya satu, capturean pertama Fernando ngechat aku di Instagram. Terus 12 Oktober 2020 ini pertama kalinya kita in relationship, pertama kali kita pacaran, Nando ngajak aku pacaran di sini. Jadi nggak banyak, kayak aku ada ngeliat yang orang masukin chatnya tuh banyak-banyak banget. What for? Untuk apa kalau mereka nggak tahu apa yang kalian bahas di chat kamu? Ya intinya aja, pertama kali chatan, jadian, terbang ke Jakarta. Ya, ini 3 Oktober, Fernando terbang dari LA ke Jakarta. Ingat ya, caption bahasa Inggris. Date, tanggal, baru captionnya pakai bahasa Inggris. Oke, next. Ini sih lebih ke karantina. Aku kasih bukti karantina Nando. Kayak kalian udah gak perlu lagi deh karantina. Senangnya, zaman aku susah banget harus karantina 7 hari. Bercanda. Lanjut, di sini 12 Oktober, Tika dan Fernando terbang ke Bali for 1 year anniversary. Ini cuman foto tiketnya dan foto kami bareng di pesawat. Satu doang, nggak perlu banyak. Terus ini 15 Oktober, Fernando propose to Tika, officially got engaged. Kebetulan pada saat itu Nando ngupdate di Instagram dia. Jadi ada tanggalnya Oktober 15, 2021. Jadi relate. Jadi untuk buktinya supaya lebih jelas gitu. Tagline di atasnya itu 12 sampai 25 Oktober. Tika dan Fernando stayed in Bali for vacation. Jadi pada intinya foto-foto selanjutnya ini adalah foto liburan aku dan Nando di Bali. Tapi setiap momen aku cuma ngambil satu foto. Tapi aku jelasin tanggal berapa dan itu di mana. Jadi kayak ini lokasinya tanggal 13. Jadi gini ya. Tanggal, lokasi, tanggal, lokasi. 13, 14, 16, 15-nya nggak ada nih. Aku nggak tahu nih. Kayaknya di hotel aja dari 15. Ya kayak nih. 17 Kemon Batur, 18 Bali Safari Park, 20 Uluwatu Temple, selanjutnya 21 Lakoya Beach. So cute. This is my favorite picture. Cakep banget. Ini 22 sampai 25 Oktober aku highlight bahwa abang aku terbang ke Bali untuk liburan bareng kita. Jadi aku jelasin hal ini juga supaya highlightkan bahwa Fernando sudah ketemu dengan keluarga aku, yaitu abang kandung aku ketika kami pertama kali ketemu gitu. Dan ini aku fokus tuh foto-fotonya yang ada abang akunya. Entah kita bertiga atau foto dia dan abang aku aja. Nih 22 Oktober Kuta Beach, Besakih Temple, hangout in cafe. Udah, itu dong. Terus 11 Mei, Fernando takes flight from LA to Medan, kota kelahiran aku di Medan. Foto tiketnya, boarding pass sama pemesanan tiketnya. Terus selanjutnya ini 13 sampai 19 Mei, Fernando stay di Medan untuk bertemu
Tika's family and friends and visited Tika's mom graveyard. Jadi lebih ke Fernando pada saat ini tujuannya datang ke Medan adalah bertemu dengan keluarga aku, dengan teman-teman aku, terus ziarah ke makam almarhumah mamaku. Karena aku tuh bareng Fernando ketika mamaku masih hidup, dan di pertengahan hubungan kami, mamaku innalillahi wa inna ilaihi rajiun meninggal dunia. Dan pada saat itu Fernando mau datang ke Medan, tapi boarding internasional masih ditutup karena COVID. Jadi aku cuma fokus di sini. Fernando with my dad, Fernando dan papaku di sini. Fernando with Tika's brother and friends, karena yang foto bareng abang aku udah ada yang di Bali kemarin, jadi ini aku gabung dengan teman-teman. Nah kebetulan karena aku ngevlog, jadi banyak tuh buktinya yang aku capture dari video vlog aku, jadi aku nggak capek, nggak harus kayak ngajak foto yuk gitu. Kadang kan awkward tuh, aku minta foto pa bareng Fernando gitu. Terus ini Fernando ziarah ke kuburan mamaku bareng abang aku dan teman aku. Terus nih kita ngerayain ulang tahun Nando yang ke-30. Udah itu doang. Itu doang foto kami ketemunya. Jadi intinya ketemunya itu 2 kali di Bali dan di Medan. Selanjutnya ini aku sebenarnya nggak yakin ini perlu, tapi Nando suruh aku buat. Jadi aku buat. Itu adalah chat, tapi hanya satu tiap bulan. November 2001, Desember 2021, Januari 2022, Februari, Maret, April, seterusnya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai April 2023. Jadi chatnya itu hanya kayak satu per bulan. Kata Nando sih untuk menjadi bukti bahwa kita we keep contact each other, kita tetap kontekan setiap hari selama sepanjang proses visa itu gitu loh. Ini juga aku nggak yakin perlu, tapi Fernando suruh aku buat. Ini adalah call log. Ini kamu nggak perlu banyak-banyak, aku cuma buat 1 halaman. Ini capturean call log aku terakhir. Ya, karena kan call log itu nggak lama-lama, jadi yang terakhir aja, cuma 1 halaman doang aku punya. Nah, selanjutnya ini adalah video call. Jadi aku gabung. Ya, ini video call aku dengan Nando. Dari awal ketemu, aku highlight before and after Fernando's heart surgery supaya kelihatan aku tuh care. Terus di sini aku highlight talking with Fernando's family buat highlight bahwa aku tuh sudah ngobrol bareng keluarga Nando meskipun kita belum ketemu gitu. Jadi mamanya Nando, kakaknya Nando, abangnya ada nggak sih ya? Oh nggak ada, sama keponakan Nando. Terus aku masukin YouTube channel kami. Yay! Our YouTube channel. 1 halaman doang, gak usah banyak-banyak. Yang terakhir adalah intent to marry. Jadi kalau kalian sedang persiapan untuk pernikahan, bagus. Di foto apa yang sudah kamu persiapkan, dimasukkanlah ke evidence ini ya. Intent to marry, wedding date September 2nd, 2023, wedding sign, wedding shoes, wedding dress, wedding decoration. Wedding decoration ini Nando beli di sini. Kalau wedding dress aku buat bawa dari Medan. Teman aku jahitin buat aku karena wedding dress di sini harganya mahal. Aku nggak mau. Sepatu juga aku bawa dari Medan. Yang terakhir adalah wedding invitation. Tada, kebetulan karena aku digital banget anaknya, tidak mau ada kertas-kertasan. Jadi wedding invitation aku digital dan tinggal aku capture sebagai bukti bahwa memang sudah segininya loh kami mempersiapkan pernikahan. Masa di reject visa saya gitu loh. Sebenarnya masa tega banget gitu ya. Jadi untuk evidence relationship itulah yang aku siapin, dan buat teman-teman kalau bisa dibuat lebih bagus, itu sangat membantu sekali untuk proses interview, membuat itu jadi sangat lebih mudah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengalaman proses interview aku. Usahakan kamu tiba di US Embassy 45 menit sebelum jadwal interview kamu. Karena sebelum kamu interview itu nanti kamu akan ngantri di pintu masuk depan. Untuk mau masuk ke dalam US Embassy-nya aja kalian tuh harus ngantri dulu gitu loh. Jadi memang lebih baik 45 menit, tapi jangan terlalu lama juga kayak sejam sebelum tuh
too much menurut aku. Nanti begitu kamu sampai, security akan nanya, bisa saya bantu? Kamu tinggal bilang, oh ya saya mau interview Q1 visa. Terus mereka akan minta bisa tunjukin appointment confirmation-nya, yang itu tadi aku bilang. Nah, kamu kasih tunjuklah appointment confirmation kamu. Ini aku ingetin ya, teman-teman, jangan bawa laptop. Yang bawa laptop tidak diizinkan masuk, jadi jangan bawa laptop. Karena ada yang di depan aku gitu, bawa laptop, terus disuruh balik lagi, suruh letak laptopnya di mobil. Terus dalam hati aku, iya kalau bawa mobil, kalau misalnya naik Grab, mana dong letak laptopnya? Kalian akan masuk di pintu masuk pertama, terus akan di X-ray, ya, itu barang-barang kalian kayak handphone, terus yang bawa kunci mobil, ada remote-nya itu juga, terus kayak kalau kalian nginep di hotel yang kuncinya pakai kartu, nah itu juga dititip, nggak boleh masuk. USB dan segala macam bentuk elektronik nggak boleh masuk, itu nanti akan dititipkan. Nah jadi aku nggak tahu kalau laptop itu dititip juga nggak boleh, tapi kalau yang lain itu bisa dititip gitu. Nah nanti setelah kalian masuk dari pintu pertama di X-ray, terus kalian ke penitipan barang, kamu boleh bawa masuk tas kamu bareng, aku lupa deh bawa masuk tas nggak ya, aku lupa kalau nggak salah. Pokoknya kamu cuma bisa bawa masuk dokumen-dokumen kamu yang kamu perlukan, pulpen juga boleh kamu bawa masuk. Jadi nanti setelah selesai dari pemeriksaan, difilter barang mana yang bisa kamu bawa ke dalam dan mana yang harus kamu titip. Nah, kamu masuk ke dalam area US Embassy, terus nanti ada taman, terus nanti kamu belok ke kiri, itu adalah gedung khusus untuk interview. Nah, nanti begitu kamu masuk, ada petugas yang akan nanya kamu, interviewnya untuk keperluan visa apa. Karena proses untuk interview visa imigran dan visa non-imigran itu dipisahkan. Nah, jadi kamu bisa bilang, saya mau proses Q1 visa. Nanti kamu akan disuruh ke sebelah kanan, itu adalah ruang tunggu untuk pengumpulan dokumen. Nah, kalau kamu apply visa turis, kamu langsung ke bilik interview. Tapi kalau misalnya untuk migran visa atau yang Q1 visa, kamu harus nunggu dulu dan kamu akan diminta untuk mengumpulkan dokumen terlebih dahulu sebelum kamu melakukan interview visa. Ketika kamu mengumpulkan dokumen tadi di loket awal, di bilik awal, itu kamu mengumpul dokumen, kamu akan dikasih kertas berwarna orange, itu adalah IMBRA. Jadi IMBRA itu adalah singkatan dari The International Marriage Broker Regulation Act. Jadi singkatnya adalah informasi untuk kamu yang harus kamu baca dan kamu simpan. Kertas itu baik-baik kamu bawa ke US karena isinya itu mengenai hak kamu dan mengenai perlindungan kamu. Jadi seandainya misalnya kamu sudah pindah ke USA terus terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga atau violation, kamu akan tetap dapat perlindungan dan itu tidak akan mempengaruhi proses visa kamu. Jadi sebenarnya itu untuk ngasih tahu nomor mana kamu bisa minta perlindungan. Bahkan kalau kamu belum ada penghasilan, kamu bisa dapat kayak pengacara either yang murah tergantung kondisi finansial kamu, pengacara yang murah atau free pengacara. Gitu. Jadi kayak itu kertas sangat penting banget. Nah, jadi kamu akan dikasih kertas itu dan pada saat kamu duduk, kamu disuruh baca kertas itu. Oke, jadi nanti kamu akan disuruh nunggu, tergantung antrian sih. Pada saat itu aku agak rame, jadi nunggu sekitar 20 menit. Terus pengumpulan dokumen. Alhamdulillah semua dokumen aku lengkap dan nggak banyak ditanya apa-apa. Difilter sama mbak-mbaknya, terus yang dokumen tidak diperlukan dikembalikan ke kita, terus kita disuruh duduk lagi untuk nunggu untuk giliran interview. Karena di situ nanti digabung sama yang student visa, yang green card kali ya, aku lupa sih, kayak pokoknya digabung banyak sama yang lain selain turis visa. Aku nunggu sekitar 1 jam, ya cukup lama. Aku nunggu sekitar 1 jam. Akhirnya aku dapat giliran interview visa aku. Dan nanti akan dipanggil nama kamu, Ramatika Khair ini. Terus kamu akan ke bilik interview.
the moment of the truth. Disinilah yang benar-benar deg-degan banget karena memang vibe-nya beda ya gitu ya. Karena di sini penentuan gitu. Jadi kita tahu kayak kalau misalnya gagal nih, aduh udah nunggu lama banget tuh prosesnya gitu loh. Oke, sekarang aku akan jelasin cerita pada saat interview. Begitu nyampe aku langsung senyum, aku langsung nanya, oh how are you? Terus dia bilang, oh yeah I'm good, how about you? Oh yeah I'm also good. Aku nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau interview aku pada saat itu full pakai bahasa Inggris. Dia langsung bilang, do you have the relationship evidence that you can show to me about your relationship? Terus aku kasih relationship evidence aku yang aku siapin itu. Begitu aku kasih tunjuk, dia balik-balik, terus dia balik-balik kertasnya, terus dia kayak, oh wow, your relationship evidence is so nice, it's really easy for me to understand, blah 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 blah. And I was like, oh yeah, thank you so very much. Jadi sambil dia bolak-balik relationship evidence itu, dia langsung nanya, what is your fiance full name? Siapa nama lengkap pasangan kamu? Aku bilang Fernando Aguilaneri. What does he do for living? Apa pekerjaannya? Terus aku jawab, dan. Terus dia kayak, oh how did you guys know each other? Gimana kalian bisa kenal ya? Terus aku jelasin. Itu berarti 3 pertanyaan ya tadi. Yang pertama, nama lengkap pasangan kamu. Yang kedua, pekerjaannya apa. Yang ketiga, gimana bisa kenal. Terus pertanyaan yang keempat dia adalah, oh so what is your next plan when you meet him in the USA? Artinya, oh ya apa rencana kamu setelah kamu ketemu dia di US? Terus ya aku jelasin, oh ya we're planning to have a civil marriage first before we do the actual wedding, cause we've been changing the wedding date like 3 times already because the UIS process time is expand like 2-3 times longer than we expected, so we keep changing our dates already. Jadi aku bilang kayak, oh ya rencananya kami mau nikah di pengadilan dulu sebelum benar-benar tanggal pernikahannya. Kami udah rubah tanggal pernikahannya 3 kali dan untuk persiapannya juga udah dirubah 2 kali. Karena proses USCIS kemarin 2-3 kali lebih lama dari waktu yang sejak awal mereka bilang untuk perkiraan processing time-nya. So, aku bilang juga ya, dan untuk undangannya juga udah dirubah 1 kali. Tanggal undangannya juga udah sampai aku rubah jadinya, aku bilang gitu. Terus dia langsung bilang, oh, then I don't want to be the cause that make you need to change your wedding date for any longer. So basically dia bilang, aku nggak mau jadi penyebab kamu ngerubah tanggal pernikahan kamu lagi. Ya udah, terus dia langsung ngambil kertas putih, terus dia bilang, I approve your visa. Udah gitu doang. Terus dia bilang, oh congratulations. Dia tanda tangan atau tulis apa gitu nggak tahu di kertas approve itu. Terus dia tanya, did you read the orange paper? Oh apa kamu baca kertas orange yang dikasih? Terus aku bilang iya. Oh apa itu, tentang apa? Terus aku jelasin, oh ya ini tentang violence, tentang perlindungan untuk kami sebagai pendatang di negara lain, bahwa ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terduga, kami bisa tetap mendapatkan perlindungan dan ini tidak mempengaruhi untuk proses imigran kami gitu. Terus dia bilang, oh ya, you need to keep. Terus dia bilang, iya kamu harus simpan kertas itu baik-baik, kamu bawa itu ke US karena ada nomor-nomor penting yang bisa kamu hubungin ketika mana tahu hal itu terjadi sama kamu. Udah, itu begitu dia bilang kayak gitu, aku kayak nangis. Aku tidak bisa menahan tangisan. Sebenarnya kayak nggak nangis, tapi kayak yang kebayang nggak sih rasanya itu kayak yang beban berbulan-bulan selama 18 bulan di kepala ini langsung kayak alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Terus dia nanya, do you have any question? Terus aku bilang, oh no, I don't have any question, but I want to say thank you so very much for you. God bless you in your job. You don't know how much it means so much for people like me to take a step forward for their life. Terus dia kayak, oh yeah, you're very welcome. You know, I'm just doing my job and basically try to keep doing the best thing that I can for my job. Congratulations for your wedding, and have a nice day.
Udah gitu doang. Jadi ya pada intinya cuman 4 pertanyaan itu doang. Padahal sebelumnya aku tuh udah role play latihan sama Nando. Aku ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang yang udah pernah interview dari YouTube. Jadi kayak ada 20 pertanyaan aku kumpulin, itu aku inget-inget. Ada yang bilang tanggalnya diulang-ulang lah segala macam. Ternyata cuma 4 pertanyaan itu doang. Alhamdulillah dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu aku keluar, langkah itu pun ringan kali tadi. Yang tadi langkahnya itu berat kali waktu datang, jadi ringan kali waktu pergi. Wajah aku kelihatan karena begitu aku ngambil barang-barang tuh security-nya tuh yang megang, udah lega mbak. Iya udah gitu. Terus ya udah aku begitu keluar dapat handphone aku dan segala macam, aku langsung ngasih tahu papaku, aku ngasih tahu abangku. Tadinya awalnya aku mau ngasih surprise ke Nando kan, aku nggak mau ngasih tahu Nando dulu. Aku mau nunggu sampai kosan atau nyampe tempat abang aku baru video call pakai approve-nya itu. Ternyata waktu aku kasih tau abang aku, kan aku nggak nyangka kalau abang aku ternyata sama Fernando lagi cecetan. Mereka worry nih karena aku kan nggak bisa megang handphone. Jadi mereka cecetan. Jadi abang aku ngasih tahu Nando kalau aku udah approve. Jadi udah gitu. Oke, jadi baiklah teman-teman, begitulah pengalaman saya mengenai interview K1 Visa. Jadi hutang saya sudah lunas. Saya sudah menjelaskan dari tahap awal, ada 3 video yang membahas full mengenai proses K1 Visa. Buat teman-teman yang lagi dalam proses, jangan lupa di komen, karena timeline kamu, percayalah sangat berarti buat timeline orang lain yang mungkin nonton video ini juga. Karena aku ingat banget ketika aku posisinya menunggu, itu aku ngelihat mencari orang yang timeline-nya mirip sama aku untuk dapat estimasi aku, oh mungkin aku bentar lagi, untuk dapat semangat gitu. Thank you so very much. Sorry video kali ini agak panjang, tapi video kali ini adalah video yang paling penting dan ini video yang paling exciting ya. Karena ini penentuan. Semoga ini bisa membantu kamu. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube aku, ditonton video-video aku atau short-short aku. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditanya di komen. Good luck buat K1 visanya. Gak sabar nunggu teman-teman baru untuk nyampe di US bareng aku. Jadi kalau ada waktu kita bisa ketemu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.